UTS Fik Ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Aprilia Duyanti, NIM 22401083. Di sini saya akan menerangkan tentang najasah pada bab 1 Fik Ibadah. Najasah merupakan suatu perkara yang dianggap kotor oleh syara yang dapat mencegah keabsahan sholat. Perbedaan najis dan hadas. Najis kadang kita temui pada badan, pakaian, dan tempat. Contohnya, pakaian kita terkena air kencing atau di tempat sholat ada kotoran cicak. Cara membersihkan najis yaitu asalkan najisnya itu hilang, maka benda itu suci. Berbeda dengan hadas ditemukan pada badan, contohnya hubungan suami istri itu termasuk hadas besar dan kentut adalah hadas kecil. Cara membersihkan hadas kecil hanya dengan berwudu, kalau hadas besar dengan mandi. Hadis tentang najasah terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Macam-macam najasah. 1. Najis mughaladah. Najis mughaladah ini berasal dari anjing, babi, dan segala keturunannya. Yang kedua, najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini adalah air seni anak laki-laki yang belum genap 2 tahun dan ASI tersebut menjadi makanan pokoknya. Yang ketiga yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh sendiri dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah atau najis yang ada rupanya, bau, dan rasanya. Contohnya air kencing yang masih terlihat jelas wujud dan baunya. Dan yang kedua yaitu najis hukmiyah atau najis yang tidak terlihat rupanya, tidak ada rasa dan baunya. Contoh, kencing bayi yang mengering. Contoh najasah ada banyak. Contohnya anjing, babi, bangkai, darah, nanah, muntahan, kotoran, air seni, air susu hewan yang tidak halal dikonsumsi, bagian hewan yang terpotong ketika masih hidup, madzi, dan wadzi. Tata cara menyucikan najis ada 3, yaitu 1. Najis mughaladah, dibasuh sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan tanah. Dan yang kedua, najis mukhafafah, dilap dengan kain dan membersihkan air di seluruh tempat najis, tidak harus air yang mengalir. 3. Najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh juga dibagi menjadi 2, yaitu ainiyah, menghilangkan zat bau dan rasanya, dan yang kedua najis hukmiyah, dengan menyiramkan air ke tempat najis. Pada bab yang kedua, saya akan membahas tentang wudu dan tayamum. Wudu adalah cara bersuci yang bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil yang diawali dengan niat. Wudu menjadi syarat sah untuk sholat. Syarat wajib wudu yaitu Islam, balik, dan berakal. Rukun wudu ada 6. 1. Niat. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan 6. Tertib. Perkara yang membatalkan wudu. 1. Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. 2. Hilangnya akar karena gila, epilepsi, atau tidur. 3. Menyentuh kubul dan dubur. Dan yang keempat, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tanpa penghalang. Faedah wudu. 1. Menghapus kejelekan. 2. Meneladani sifat Rasul. 3. Mengangkat derajat. 4. Didoakan malaikat. 5. Dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Menghapus dosa. 7. Mendapat kebaikan dunia dan akhirat. 8. Bercahaya saat hari kiamat. 9. Menjaga kesehatan mulut, hidung, telinga, dan mata. Dan yang ke-10, mencegah resiko kanker kulit. Sebenarnya faedah wudu ada banyak, tetapi saya hanya menyebutkan 10 saja. Dan tayamum merupakan menyapu muka dan 2 tangan dengan debu yang mensucikan, menurut cara tertentu. Syarat tayamum. 1. Ada halangan karena berpergian atau sakit.
2. Masuk waktunya sholat. 3. Harus mencari air sesudah datang waktu sholat. 4. Terhalang memakai air. Dan 5 adalah harus dengan debu yang suci. Rukun tayamum. 1. Niat. 2. Mengusap wajah. Dan 3. Mengusap dua tangan. Adapun sunnah tayamum. 1. Membaca basmalah. 2. Mendahulukan anggota kanan. 3. Menipiskan debu. Perkara yang membatalkan wudhu dan tayamum itu sama. Wudhu dan tayamum tidak dapat dilakukan dengan sembarang. Ada aturan yang mengikuti seperti syarat dan rukun. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang mandi wajib. Mandi wajib yaitu menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Sebab-sebab mandi wajib yaitu keluar mani, bersetubuh, keluarnya darah haid dan nifas, melahirkan, dan meninggal dunia. Syarat-syarat mandi wajib yaitu Islam, tamyiz, menggunakan air mutlak, tidak ada yang menghalangi air sampai ke badan, dan tidak dalam keadaan haid atau nifas. Rukun-rukun mandi wajib. 1. Niat. 2. Membasuh seluruh anggota badan yang zohir. 3. Rambut dalam kondisi terurai. Tata cara mandi wajib. 1. Mencuci tangan 3 kali. 2. Menggunakan tangan kiri untuk membersihkan kemaluan. 3. Cucilah tangan dengan sabun agar kotoran tersebut hilang. 4. Berwudu. 5. Mengguyur air pada kepala 3 kali. 6. Keramas dari kiri ke kanan. 7. Mengguyur air dari sisi badan sebelah kanan ke kiri. Sunnah-sunnah mandi wajib yaitu 1. Membaca basmalah. 2. Mendahulukan bagian atas dan bagian kanan. 3. Tidak meminta bantuan orang lain kecuali ada uzur. 4. Menghadap kiblat. Dan 5. Membaca syahadat di akhir mandi. Selain mandi wajib, ada juga mandi sunnah. Mandi sunnah adalah mensucikan seluruh tubuh yang tidak bersifat wajib. Contoh mandi sunnah yaitu mandi ketika hendak sholat Jumat, atau mandi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, mandi akan sholat istiqo atau meminta hujan, mandi saat gerhana bulan dan matahari, mandi orang kafir masuk Islam, mandi orang gila, maksudnya mandi ketika sembuh dari orang gila gitu, terus mandi setelah memandikan mayit, dan mandi ketika masuk kota Makkah atau Madinah. Yang keempat, saya akan membahas tentang sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat menurut istilah adalah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Sholat diperintahkan untuk didirikan 5 kali sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hukum fardu ain bagi setiap muslim, artinya sholat wajib dilaksanakan oleh setiap pribadi muslim yang telah mukallaf. Syarat wajib sholat. 1. Beragama Islam. 2. Balik. 3. Suci dari hadis. Maksudnya 3. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan. 4. Berakal sehat. 5. Melihat atau mendengar. 6. Telah sampai dakwah atau perintah Rasulullah SAW kepadanya. Syarat sah sholat. 1. Islam. 2. Mu'ayyiz. 3. Suci dari hadas kecil dan besar. 4. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. 5. Menutup aurat. 6. Mengetahui sudah masuknya waktu sholat. 7. Menghadap kiblat. 8. Mengetahui salat itu fardu dan dapat membedakan antara rukun dan sunnah. Hal-hal yang membatalkan sholat wajib yaitu makan atau minum. Makan atau minum di dalam sholat, maka sholatnya batal. Bergerak berturut-turut 3 kali, terbukanya aurat, membelakangi kiblat, mendahului imam, dan terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang kedua, pengertian sholat sunnah.
Menurut bahasa, sholat berarti doa, sedangkan menurut syara berarti menghadap jiwa dan raga kepada Allah. Salat juga berarti suatu sistem ibadah yang tersusun beberapa perkataan dan laku perbuatan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, berdasarkan atas syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Macam-macam sholat sunnah, yaitu sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dikuatkan atau sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkannya. Sholat ini dianjurkan oleh Rasulullah sehingga Rasulullah sendiri berat untuk meninggalkannya. Contoh dari sholat sunnah muakkad yaitu sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah idain. Sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah, sholat sunnah jenis ini berstatus hukum adalah muakkad. Contohnya, sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat tarawih, sholat istisqa, dan sholat kusuf dan khusuf. Sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid yaitu sholat rawatib, sholat tahajud, sholat istiqoroh, sholat taubat, sholat hajat, sholat tasbih, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, dan sholat witir. Dan yang kelima, saya akan membahas tentang sholat qashar dan sholat jamak. Sholat qashar adalah meringkas atau memperpendek sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, sholat qashar hanya tertentu pada sholat zuhur, asar, dan isya. Dalil disyariatkan pada sholat qashar yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 101. Sebab diperbolehkan sholat qashar yaitu safarul qashar atau melakukan bepergian atau perjalanan jauh. Syarat-syarat qashar: 1. Berpergiannya tidak ada tujuan maksiat dan dengan tujuan yang jelas. 2. Jarak yang ditempuh mencapai masafakul qashar atau 119,99988 km atau kalau dibulatkan 120 km. Sholat yang diqashar adalah sholat ada atau sholat yang dilakukan pada waktunya. Niat mengqashar bersamaan dengan takbiratul ihram. Tidak ada makmum pada orang yang sholatnya imam, mengetahui tentang diperbolehkannya mengqashar sholat, dan masih berstatus musafir ketika sholat. Yang kedua adalah sholat jamak. Sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu, baik dilakukan pada waktu sholat pertama atau jamak takdim, maupun pada waktu sholat kedua atau jamak takhir. Sebab diperbolehkannya sholat jamak yaitu safar atau perjalanan jauh, itu bisa melakukan jamak takdim dan takhir, atau ketika hujan itu bisa melakukan jamak takdim, atau kalau sakit itu juga bisa melakukan jamak takdim dan takhir. Syarat jamak takdim yaitu 1. Niat. 2. Memulai dengan sholat yang ada di waktu pertama. 3. Mualah atau segera melakukan sholat kedua setelah selesai sholat yang pertama. 4. Masih berstatus musafir. 5. Kedua sholat harus dilakukan pada waktu sholat pertama. Dan syarat jamak takhir adalah 1. Niat. Mengakhirkan sholat di luar waktu pada waktunya sholat pertama. 2. Masih berstatus musafir. Dan 3. Keringanan menggunakan tata cara jamak dan qashar juga bisa dikerjakan bersama-sama setelah terpenuhi syarat masing-masing. Boleh masing-masing hanya dikerjakan 2 rakaat. Materi yang keenam yaitu sholat bagi orang yang sakit. Orang yang sakit tetap diwajibkan sholat karena sholat itu wajib. Melaksanakan sholat juga harus menurut kemampuannya. Apabila melakukan sholat pada waktunya terasa berat baginya, maka diperbolehkan menjamak atau menggabungkan sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya, baiknya dengan jamak takdim atau takhir dengan cara memilih yang termudah baginya. Sedangkan sholat subuh tidak boleh dijamak karena waktunya terpisah dari sholat sebelumnya dan sesudahnya.
Macam-macam sholat dalam keadaan sakit. 1. Sholat dengan keadaan duduk. 2. Sholat dengan keadaan berbaring. Dan 3. Sholat dengan keadaan terlentang. Tata cara sholat bagi orang sakit. Jika orang sakit tidak mampu berdiri dengan bantuan tongkat, bisa bersandar ke dinding atau bertumpu pada salah satu seorang di sampingnya. Ia diwajibkan sholat fardu dengan berdiri. Bila orang sakit mampu berdiri, hanya saja posisinya tidak tegak, namun mampu berdiri, maka ia diwajibkan berdiri. Orang yang sakit bila kesusahan untuk berdiri, maka ia bisa menunaikan sholat dengan keadaan duduk, ataupun berbaling, ataupun terlentang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.